Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan nama saya Yin Syaraini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laporan keuangan untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan, di mana dosen pengajarnya adalah Ibu Happy Ika Melvina. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan pengertian dari laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksud di sini adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan, dan kredit yang dilaporkan dalam periode tertentu. Laporan keuangan ini dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Oke, kita lanjut dengan ciri-ciri laporan keuangan. Ciri-ciri laporan keuangan ada diantaranya adalah satu, adanya neraca, yang kedua, adanya laporan laba dan rugi, yang ketiga, adanya laporan perubahan ekuitas, keempat, laporan posisi keuangan atau laporan arus kas, kelima, adanya catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Oke, selanjutnya adalah keuangan diukur dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah satu, aset atau aktiva, di mana semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satu mata uang, yaitu dalam satuan mata uang. Oke, selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban atau liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan. Yang ketiga adalah ekuitas adalah tuntutan atau bagian pemilik terhadap aktiva perusahaan untuk memenuhi antara aktiva dengan kewajiban perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah perbedaan antara pelaporan dan laporan. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Di antaranya aspek-aspek tersebut adalah contohnya penyusunan standar, adanya badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, atau organisasi profesi dan entitas pelapor. Peraturan yang berlaku termasuk PAB atau prinsip akuntansi berterima umum atau generally accepted accounting principle. Selanjutnya adalah sedangkan laporan keuangan sendiri adalah salah satu medium atau penyampai informasi. Kita lanjut. Siapa saja sih yang pemakai laporan keuangan atau yang menggunakan laporan keuangan? Di antaranya adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok atau kreditor, pelanggan, dan pemerintah, serta masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut dengan tujuan dari laporan keuangan. Tujuan yang pertama adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan utamanya di sini adalah dari laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang lain atau pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap suatu perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Oke, kita lanjut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama adalah satu, dapat dipahami. Maksudnya adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, baik itu peserta ataupun perusahaan dalam bentuk serta istilah yang mudah dipahami. Yang kedua, relevan. Relevan ini adalah laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan yang pengguna. Selanjutnya, keandalan. Keandalan adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan materi.
Selanjutnya adalah dapat dibandingkan. Maksud dapat dibandingkan adalah informasi laporan akan disajikan akan lebih berguna bila membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau periode sebelumnya dengan periode sesudahnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, materi hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.